Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang proyeksi stereografis. Nah, proyeksi stereografis adalah suatu metode proyeksi dengan bidang proyeksi berupa permukaan setengah bola. Biasanya yang dipakai adalah permukaan setengah bola bagian bawah. Proyeksi stereografis dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan geometri berupa besaran arah dan sudut dalam analisa geometri struktur geologi. Karena proyeksi ini dapat menggambarkan geometri kedudukan atau orientasi bidang dan garis dalam bidang proyeksi yang digunakan. Nah, macam-macam jenis proyeksi stereografis itu ada 4. Yang pertama ada equal angle projection. Itu kita pakai WoofNet, dan kita juga punya equal area projection, itu kita pakai SmithNet. Kita juga punya polar projection, itu ini kita pakai PolarNet, terus orthogonal projection, dan kita juga punya Carlsberg. Nah, untuk equal angle projection, proyeksi ini pada dasarnya memproyeksikan setiap titik pada permukaan bola ke bidang proyeksi pada suatu titik zenit yang terletak pada sumbu vertikal melalui pusat bagian puncak. Bidang-bidang dengan sudut yang sama akan digambarkan semakin rapat ke arah pusat. Hasil penggambaran pada bidang proyeksi disebut sebagai stereogram. Hasil dari equal angle projection ini kita menggunakannya dari WoofNet. Nah, selanjutnya equal area projection. Nah, untuk equal area projection ini kita pakai StereoNet-nya itu StereoNet Smith. Proyeksi ini lebih umum digunakan dalam analisis data statistik karena kerapatan hasil plotting yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Proyeksi equal area merupakan proyeksi yang akan menghasilkan jarak titik pada bidang proyeksi yang sama dan sebanding dengan sebenarnya. Nah, untuk SmithNet ini, itu cara plottingnya hampir sama dengan Woof. Perbedaannya, ketika untuk mencari titik pool aja, untuk titik pool, SmithNet ini kita pakai dip-nya itu plus 90. Nah, selanjutnya kita punya PolarNet, atau biasa kita sebut juga polar projection. Pada proyeksi ini, baik unsur garis maupun bidang tergambar sebagai suatu titik. Stereogram dari proyeksi kutub ini adalah PolarNet dan BillingsNet. Nah, selanjutnya itu kita yang terakhir juga punya orthogonal projection. Nah, untuk proyeksi ini merupakan kebalikan dari equal angle projection karena pada proyeksi ortogonal, titik-titik pada permukaan bola akan diproyeksikan tegak lurus pada bidang proyeksi dan lingkaran hasil proyeksi akan semakin renggang ke arah pusat. Udah, mungkin kita langsung saja masuk ke cara penggunaan WoofNet, SmithNet, dan PolarNet. Nah, kita langsung masuk ke dalam proyeksi WoofNet. Nah, untuk WoofNet itu penggambarannya, jika kita ambil model seperti ini merupakan garis strike-nya. Ini merupakan garis strike dan ini merupakan garis dip-nya. Nah, ini merupakan garis dip pada bola. Nah, ini garis dip pada bola ini akan diproyeksikan ke titik zenit. Diproyeksikan ke titik zenit. Nah, garis temu dari titik zenit dan bidang horizontal itu merupakan bidang yang kita tampilkan di WoofNet seperti ini. Nah, ini tampilan di WoofNet-nya. Nah, ini jika dip-nya 0, itu berarti bidang di garis WoofNet seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ke Smith.
Nah, untuk Smith itu jika di sini is-nya, maka dia dalam bidang datarnya seperti ini. Nah, ini short-nya dia di sini. Nah, jika kita punya bidangnya, untuk Smith ini, itu tuh dia tidak dipantulkan ke titik zenith. Jadi dia langsung ditampilkan dalam bidang datar. Nah, jika kita dapat bidangnya seperti ini, ini strike dan ini dipnya, bidang di bolanya seperti ini, maka dia akan langsung ditampilkan ke bidang datar. Tampilkan ke bidang datar seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dia di SmithNet dalam bidang datar. Nah, untuk SmithNet ini biasanya kita pakaikan setelah menggunakan polar. Nah, kita lanjut ke polar. Nah, untuk polar nih biasanya kita pakainya tuh untuk mencari dalam yang nilai yang banyak atau ya kedudukan yang banyak. Seperti kita bisa gunakan kekar berpasangan atau shear fracture atau gas fracture. Nah, jadi nanti itu tuh kita plotting di sini yang data-data banyaknya. Nah, contohnya itu seperti ini. Jika kita punya bidang di bolanya seperti ini strike-nya. Nih. Nih. Oke. Udah. Ini yang kita plotting tadi, kita akan buat garis lurus. Kemudian dari titik ini itu kita hubungkan ke titik zenith. Nah, dari titik ini pertemuan dari garis penghubung tadi dengan bidang horizontal, nah itu merupakan bidang yang kita plotting di polar nih. Nah, jadi nanti kan kita dapat arah umumnya di sini. Nah, itu baru kita pindahin ke SmithNet seperti itu. Alat yang perlu kita pakai dalam proyeksi stereografis itu ada pensil warna, alat tulis, kemudian lembar Wolf, Smith, polarnya, dan kertas kalkir. Nah, itu cara penggunaannya. Yang pertama, itu kita masukkan paku ke titik tengahnya. Ini titik tengah ini, kita masukin paku. Kita masukin, dan kita masukin kalkirnya di sini. Masukin kalkirnya. Nah, setelah itu kita buat bulat. Mengikuti bulatan di luar ini. Nah, setelah itu kita buat notasinya. Ini N, ini S. Kita buat notasinya. Nah, jika kita punya datanya tuh N,
N 50 derajat is garis miring 40 derajat. Nah, jika kita punya data yang seperti ini, yang pertama kita tengok 50 di sini, kita buat tanda. Kemudian garis titik 50 tadi kita utarakan. Nah, untuk dipnya itu kita hitung dari east ke west. Dari east ini 0 ke west, makin ke tengah berarti 90. Jadi east ke west ngitungnya. Kita punya dipnya 40. Jadi kita hitung per garis besar ini adalah 10. Kalau yang garis kecil-kecil di sini ada kecil-kecil. Nah, itu berarti nilainya 2. Kita punya dipnya tadi 40, kita hitung nih 10, 20, 30, 40 titik di sini. Kemudian kita hubungkan dengan titik 50 tadi. Seperti ini. Nih. Seperti ini. Nah, ini untuk plotting di WolfNet. Selanjutnya kita masuk untuk plotting di SmithNet. Kita langsung masuk untuk SmithNet. Nah, pertama sama seperti di Wolf tadi, kita masukin pakunya. Kita taruh seperti ini. Kita buat bulat. Kita buat notasinya. Nah, untuk di SmithNet ini itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan plotting Wolf untuk plotting bidangnya. Nah, kalau untuk plotting bidang itu dia sama saja dengan Wolf. Tetapi kalau untuk kita mencari titik pullnya, itu dipnya itu kita plus 90. Nah, untuk di Smith ini itu biasanya yang kita plotting di sini itu arah umumnya, biasanya arah umumnya. Kalau untuk satu bidang aja yang kita jumpa di permukaan itu kita pakai Wolf, tapi kalau untuk arah umum kita plotting biasanya di Smith. Jadi nanti setelah dari polar, terus kita masuk ke Smith langsung. Sudah dapat di polar arah umumnya, tuh kita langsung masuk ke Smith. Nah, seandainya kita punya arah umum kekar berpasangannya itu N 100 derajat is garis miring 50 derajat. Nah, pasangannya kita punya N. Nah, jika kita dapat nih kekar berpasangannya, arah umum kekar berpasangannya tuh N 100 derajat is garis miring 50. Nah, pertama kita plotting untuk bidang pertamanya, arah umum pertamanya. Sama dengan Wolf tadi, kita cari 100 derajat di sini. Kemudian kita utarakan. Dipnya kita hitung dari east ke titik tengah. Dipnya kita punya 50, kita hitung setiap garis besar itu 10, 20, 30, 40.
50 di sini. Baru kita satukan. Ini N. Nah, untuk bidang keduanya sama, kita tinggal plotting N 207. 200 ini 4 5 7 6 7 di sini 7. Kita utarakan. Kemudian kita hitung dipnya 45 derajat. 45 di sini. Baru kita gabungkan. Udah, jadi seperti ini. Udah, kita utara selatankan lagi. Nah, jadi untuk arah umumnya kira-kira seperti ini. Ini N 207. Nah, ini untuk mencari jika dia itu arah umumnya. Nah, kalau kita untuk cari titik pull, itu sebenarnya sama aja, perbedaannya itu untuk dipnya. Misalnya kita untuk cari titik pull ini, bidang ini. Nah, untuk titik pullnya, dipnya kita tambah 50. Jadi ini kan 50, kita tambah 50 tambah 90. Jadi sama dengan 140. Nah, yang kita plotting dipnya itu 140 untuk mencari titik pullnya. Jadi kalau untuk bidang aja atau untuk plotting arah umum itu biasanya kita pakai di Smith. Tapi kalau untuk bidang yang udah jelas kita ukur di permukaan itu kita pakai Wolf. Nah, oke, kalau Wolf sama Smith perbedaan itu aja. Kita lanjut ke PolarNet. Nah, kita masuk ke Polar. Untuk Polar pertama kita masukin pakunya ke tengah, kemudian kita masukin dan kita buat bulat. Nah, sama seperti tadi kita buat notasinya N S. Nah, untuk di polar ini itu biasanya yang kita plotting tuh dalam jumlah data yang banyak. Jadi di sini ini kita plotting bukan garis, jadi dia titik-titik banyak itu. Nah, untuk polar ini beda tadi. Kalau di Wolf dan Smith itu nolnya di sini 0, 10, 20. Nah, untuk di polar itu nolnya ada di West, 10, 20, 30. Nah, untuk penghitungan dipnya itu nolnya dimulai dari tengah. 0 ke sini berarti makin ke atas dia semakin 90. Jadi nolnya di titik tengah. Nah, kita anggap kita punya contoh kekar berpasangan. Itu contoh satunya N 150 derajat is miring 60 derajat. Nah, pasangannya kita punya N 320 derajat is
garis miring 70. Nah, itu kita plotting ke polarnya seperti ini. Kita punya N 150, di sini nolnya, 150 di sini. 150 di sini. Kemudian kita masukin dipnya. Dipnya 60, kita hitung dari sini. Kotak besar, kalau garis besar itu hitungannya 10, garis kecil hitungannya 2. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60 di sini. Nah, kita buat titik di sini. Nah, kita punya lagi 320. Kita tengok 320 di sini. 320. Kemudian dipnya 70 derajat. Di sini. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita punya dua data. Biasanya itu sampai 30 pasang, 40 pasang ya. Jadi kalau di polar nih kita punya data yang banyak-banyak. Nah, nanti setelah kita plotting di polar, nanti kita bisa tahu arah umumnya, arah umum dari data yang kita masukin tadi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.